Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kelancaran di dalam urusannya. Di video gue kali ini, gue ingin membahas tentang berapa sih biaya hidup di India ini, lebih tepatnya di kota Aligarh. Untuk biaya hidup, kita nggak bakal lepas yang namanya tempat tinggal. Nah, untuk mahasiswa di Aligarh ini, mereka memiliki dua pilihan untuk tempat tinggal. Pertama itu tinggal di asrama kampus, yang kedua adalah tinggal di kos atau di luar kampus. Untuk mahasiswa yang memilih tinggal di luar kampus atau ngekos, itu rata-rata untuk kos di sini itu sekitar 600.000 per bulannya, dan untuk listriknya itu sekitar 100 sampai 200.000. Itu untuk listriknya. Dan kadang kalau gua sendiri ya, listrik itu ya kadang tuh paling mahal tuh 180.000 gua kena. Paling murah itu 110.000. Itu juga di musim dingin, karena di musim dingin itu kita nggak pakai kipas. Nah, itu untuk kos dan listriknya. Untuk bahan pokok makan di sini kita bisa menyiapkan budget sekitar 400 sampai 500.000 per bulan. Karena bahan pokok di sini, rempah-rempah itu relatif murah teman-teman sekalian. Kayak bawang merah, bawang putih, cabai dan yang lain sebagainya itu murah di sini tuh. Untuk gua pribadi, untuk masak itu gue lebih sering belinya tuh kayak setengah kilo gitu, biar nggak gampang busuk kan. Dan setengah kilo itu pun udah banyak. Itu setengah kilo gue beli kayak bawang putih ataupun bawang merah itu kisaran sekitar 5.000 sampai 6.000 lah, kisaran seperti itu, kisaran segitu. Jadi per bulan itu untuk makan ya tadi kisaran 400 sampai 500.000. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa yang memilih tinggal di asrama kampus. Nah, mahasiswa yang memilih untuk tinggal di asrama kampus itu relatif murah banget daripada tinggal di kos. Kenapa? Di asrama kampus itu kita nggak usah bayar kamar guys. Cuman bayar uang makan aja. Dan uang makan itu berapa ya? Cuman 220.000 per bulan. Per bulan 220.000 gitu loh. Kalau milih di asrama kampus. Dan juga untuk mahasiswa yang ngambil di kampus, ngambil asrama di kampus itu nggak usah pusing-pusing yang namanya kuota. Karena di setiap 10 meter itu ada wifi. Jadi setiap wifi satu, terus ada jarak sekitar 10 meter itu ada wifi lagi. Pokoknya kenceng banget lah di kampus itu, asrama kampus itu wifi-nya. Jadi untuk mahasiswa yang tinggal di sana gak usah ribet-ribet lagi untuk beli kuota ataupun apalah, masang wifi, karena udah ada wifi di sana. Tapi tantangannya itu kita harus lebih survive. Kenapa? Kita di asrama kampus itu akan digabung dengan orang India, Bangladesh, Turkmenistan, ataupun dari Mesir dan yang lain sebagainya. Di situ kita harus benar-benar yang namanya adaptasinya benar-benar haruslah di situ kan, lebih ketat adaptasinya gitu kan. Karena kita harus menerima culture mereka gitu loh. Itu tantangannya ketika kita tinggal di asrama kampus seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang transportasi di Aligarh ini. Jadi di Aligarh ini ada beberapa pilihan transportasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah ini dia. Ini namanya riksa, atau bisa disebut, ya biasa kita sebut di Indonesia mah beca ya kan. Banyak beca di Indonesia gitu kan. Ini kalau di India namanya riksa. Nah, untuk harga kita riksa ini, untuk biaya riksa ini ke kampus itu sekitar 6.000.
pulang pergi sekitar 12.000 gitu. Dan pilihan kedua ini apa? Pilihan kedua ini adalah tuk-tuk. Nih, samping gua di atas gua ini namanya tuk-tuk atau electric rickshaw. Itu lebih murah, apalagi kalau misalnya banyak orang yang naik naik di tuk-tuk tersebut. Itu kisaran cuma 2.000 ke kampus. Dan kalau saya pulang pergi paling cuma 4.000 seperti itu. Dan pilihan selanjutnya adalah motor atau alat transportasi motor roda 2, motor, entah itu motor, Vespa. Itu untuk biayanya itu kita untuk bensin itu mungkin per bulan itu kok jarang make ya 300.000 untuk per bulan. Itu 300.000 untuk bensin. Itu enggak termasuk sama servis dan yang lain sebagainya. Karena kebanyakan mahasiswa Aligar, mahasiswa Indonesia yang di Aligar itu mereka punya Vespa dan motor seperti itu. Oh iya, teman-teman sekalian, gue lupa. Jadi di India ini mereka mata uangnya adalah rupiah. Mata uangnya rupiah. 1 rupiah itu sekitar 200 rupiah. Jadi ya bisa kita ketika dikirim 1 juta ataupun 2 juta, untuk 1 juta itu sekitar 5.000 rupiah, ataupun 2 juta itu sekitar 10.000 rupiah. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di kos luar atau kita nggak tinggal di asrama kampus, pastinya kita butuh internet di sini kan. Nah, di India ini internet relatif murah ya, karena per bulan itu bukan per bulan. Jadi 100.000 itu 3 bulan. 100.000 per 3 bulan itu per harinya itu kita dapat 3 giga selama 3 bulan. Murah banget ya kuotanya. Di Indonesia udah berapa itu? Udah 200.000 mungkin di Indonesia. Seperti itu kalau kuota menggunakan data internet yang tinggal di luar asrama kampus. Dan di sini juga ada beberapa mahasiswa yang menggunakan wifi. Nah, untuk pemasangan wifi di sini kisarannya sekitar 1 juta lah. 1 juta itu including sama datanya 100 Mbps. Dan kalau itu pemasangan wifi itu berbeda-beda ya, tergantung providernya. Kalau gue sendiri itu alhamdulillah itu dapat providernya itu murah, pemasangannya cuma 300.000 gitu. Dan itu including sama per bulannya gitu kan. Jadi kita pasang 300.000 bulan pertama itu sama bulan pertama. Dan bulan selanjutnya paling gue cuman bayar sekitar 200.000, itu kecepatannya 150 Mbps. Kayak gitu teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian yang sangat menyukai nama traveling dan sudah sampai India, itu lumayan murah untuk traveling di India ini. Gak murah ya, murah sih ya, karena gue setiap traveling di sini itu nyiapin budgetnya tuh cuma 1-3 juta aja. Itu bisa sampai 4-5 hari kita traveling 1-3 juta. Apalagi kalau misalnya kita traveling itu bareng teman-teman Indonesia ataupun teman-teman yang lainnya, itu malah lebih murah karena kita hotel bareng, bayarnya bareng, dan angkutan itu bareng bayarnya. Jadi ya lebih murah lah kalau bareng-bareng berangkatnya dibanding sendiri. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau misal ditotalin semuanya, biaya hidup di Aligar ini atau di Indi. Nah, kalau misal ditotalin semuanya, biaya hidup di India, lebih tepatnya di Aligar ini, itu bisa dikalkulasikan sekitar 1,5 sampai 2 juta tuh cukup. Malah cukup banget. Malahan bisa ditabung juga. Seperti itu. Jadi 1,5 sampai 2 juta
untuk biaya hidup di India, lebih tepatnya di Aligarh, di kampus Aligarh. Seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin gue udahin dulu video kali ini. Semoga informasi yang gue sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman yang bertanya-tanya tentang perihal biaya hidup di Aligarh itu berapa sih, atau pengen tahu berapa sih biaya hidup di Aligarh itu, apakah lebih murah daripada di Indonesia atau lebih mahal daripada di Indonesia. Gue cukupkan sekian video gue kali ini. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan selalu support channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.